Dia tidak membunuhmu. Dia membuat dunia lupa bahwa kamu pernah ada. Namaku Dion dan aku mungkin orang terakhir yang masih ingat kalau Adit pernah ada. Dia kakakku, 3 tahun lebih tua dariku. Dulu kami sering bertengkar soal hal-hal sepele, siapa yang paling lama di kamar mandi, siapa yang main PS duluan, siapa yang harus bersihkan halaman depan. Tapi dia juga orang pertama yang ngajarin aku cara pasang umpan waktu mancing, yang kasih aku earphone waktu aku patah hati pertama kali, dan orang yang selalu nyalain lampu kamar kalau aku ketiduran baca komik. Adit hilang malam minggu 3 minggu lalu. Dan sekarang hampir semua orang bersikap seperti dia, tidak pernah ada. Hari pertama orang tuaku panik. Ibu nelpon semua temannya, ayah langsung ke kantor polisi. Tetangga-tetangga bantu cari, bahkan ada tim relawan yang turun ke hutan belakang rumah. Terakhir kali dia terlihat katanya, dia pulang dari tempat nongkrong jam 11 malam. Tapi CCTV depan rumah tidak pernah menangkap dia masuk. Hari keempat, pencarian dihentikan. Katanya tidak ada jejak, tidak ada bukti tindak kriminal, tidak ada saksi. Hanya dugaan, kabur, hilang arah, atau tidak ingin ditemukan. Hari ketujuh, orang tuaku mulai beresin kamarnya. Hari ke-14, saat aku sebut namanya di meja makan, ibuku menatapku seperti aku sedang halusinasi. Adit, kamu maksud siapa? Aku naik ke atas, masuk ke kamar. Adit, kamar itu kosong. Bukan berantakan, kosong. Tempat tidur, meja, rak buku hilang, cat dindingnya baru, warna putih pucat. Bahkan lubang bekas paku poster pun sudah tertutup dempul. Seperti kamar itu tidak pernah dihuni siapapun. Aku panik. Ku bongkar lemari di ruang tengah. Semua album keluarga, flash disk, arsip sekolah, dan dari ratusan foto, video, bahkan surat, tidak ada satupun yang menyebut nama Adit. Tidak ada wajahnya. Tidak ada sisanya. Kecuali satu. Kertas gambar ukuran A3 di laminating plastik. Sudah kusut. Judulnya, Keluargaku Bahagia, hasil tugas TK. Di situ ada gambar rumah, ayah, ibu, 2 anak. Salah satunya pakai baju hijau. Itu aku. Yang satu lagi, Adit. Tapi di pojok halaman berdiri sosok tinggi aneh. Tingginya hampir 2 kali ayah. Badannya hitam. Kepalanya putih bundar tanpa wajah. Dan lengan-lengannya panjang. Seperti menjuntai menyentuh tanah. Aku yakin, sosok itu tidak ada waktu kami gambar dulu. Sejak hari itu, aku mulai mimpi aneh. Selalu mimpi yang sama. Aku berdiri di tengah hutan yang sepi, penuh kabut. Di kejauhan aku lihat Adit. Dia berdiri diam, menatap ke atas, ke sesuatu yang tidak bisa kulihat. Lalu perlahan dia berbalik, tapi wajahnya kabur, seperti hilang fokus. Dan di belakangnya siluet tinggi berdiri. Tidak bergerak, hanya menunggu. Setiap kali aku mencoba mendekat, kabut menelan semuanya. Aku bangun dengan jantung berdetak kencang dan bantal yang lembab. 3 malam berturut-turut mimpi itu datang. Lalu hal-hal kecil mulai berubah. Laptopku tiba-tiba punya file baru di desktop. Namanya SLNDR1EMJ01PNG. Aku tidak pernah menyimpannya. Saat kubuka, itu gambar hitam putih buram, hutan gelap, dan di tengahnya ada sosok tinggi kurus berdiri. Di antara 2 pohon, wajahnya putih. Tidak ada detail tapi aku bisa rasakan. Dia sedang melihat kamera. Aku hapus file itu. Besoknya muncul lagi, dengan nama berbeda. Aku mulai parno, kurang tidur, tidak makan. Akhirnya, aku ajak temanku Raka buat nginep di rumah. Aku butuh orang lain yang bisa lihat juga, biar aku tahu aku nggak gila. Malam itu kami main game sampai jam 2 lewat. Lalu, tiba-tiba listrik padam. Gelap total. 10 detik kemudian listrik kembali. Tapi yang aneh, monitor PC kami tidak menampilkan game, tapi tayangan dari kamera jendela kamarku. Dan di luar jendela ada seseorang berdiri. Sangat tinggi, kepalanya hampir menyentuh bingkai atas jendela. Siluet hitam, tak bergerak, wajahnya tidak terlihat. Kami menoleh langsung ke jendela, kosong. Tapi, waktu kami kembali lihat layar monitor, bayangannya masih ada, masih berdiri seolah menatap ke dalam. Besoknya, Raka pergi tanpa bicara banyak. Dia blokir chatku. Ibunya bilang dia demam dan terus mengigau soal orang tinggi yang tidak bisa masuk rumah. Aku mulai menyadari, sesuatu mencoba menghapus jejak Adit. Bukan hanya secara fisik, tapi dari ingatan, dari dokumen, dari seluruh kenyataan. Dan aku tahu siapa pelakunya. Aku cari-cari di forum urban legend, deep web, Reddit arsip. Semua petunjuk mengarah ke satu nama. Slenderman. Makhluk yang hanya bisa muncul kalau kamu tahu dia. Kalau kamu mulai melihatnya, dia mulai memperhatikanmu juga. Dan saat kamu tahu terlalu banyak, dia tidak membunuhmu. Dia menghapusmu. Kemarin malam, aku temukan buku gambar lama di bawah kasurku. Halaman pertamanya, gambar rumah dan pohon besar. Tapi di tengah pohon, ada coretan krayon hitam membentuk sosok tinggi dengan kepala putih. Aku yakin gambar itu tidak ada sebelumnya. Tulisan kecil di bawahnya,
Yang berdiri diam selalu ingat. Malam ini aku pasang kamera. Ku tatakan semua lampu. Ku buka tirai jendela. Aku ingin tahu siapa yang akan muncul. Dan ketika aku putar ulang rekamannya, di menit 2:59 pagi, kilat menyambar. Dan selama sepersekian detik, ada siluet berdiri di luar jendela. Diam, tinggi, tanpa wajah. Dan meskipun petir hanya menyala sebentar, aku bersumpah, sosok itu tersenyum. Sudah seminggu sejak aku melihat sosok itu di luar jendela. Dan 2 hari setelahnya, aku mulai lupa suara Adit. Bukan karena waktu, tapi seperti bagian dari diriku sedang disunting secara perlahan. Aku buka rekaman video lama yang masih sempat kusimpan di drive. Video kami berdua main gitar bareng di ruang tamu. Videonya masih ada, tapi suaranya tidak. Adit tampak bergerak, mulutnya bergerak, tangannya memetik senar, tapi tidak ada suara. Hanya sunyi total, seperti dia direkam, tapi tidak benar-benar ada. Aku coba edit filenya, bahkan ku transfer ke perangkat lain. Hasilnya sama, Adit makin menghilang. Aku ingat perkataan seseorang dari forum. Slenderman tidak membunuh, ia melarutkan, seperti kabut. Dan itu yang terjadi sekarang. Album keluarga kami, yang dulu punya belasan foto Adit, sekarang tinggal foto aku dan orang tua. Bahkan ada satu foto yang dulu ku ingat jelas. Aku dan dia berdiri di depan rumah, habis main bola. Sekarang, cuma aku, berdiri sendirian, dengan ruang kosong di sampingku. Seperti ada sesuatu yang pernah berdiri, di sana dan dihapus. Orang tuaku tidak pernah menyebut nama Adit lagi. Bahkan waktu aku coba tanya ke ibu, "Bu, aku anak tunggal?" Dia hanya tertawa kecil. "Memangnya sejak kapan kamu punya saudara?" Hari itu juga aku naik ke ruang loteng. Itu satu-satunya tempat yang belum dibersihkan sejak Adit hilang. Kamar itu sempit, berdebu, dan lampunya redup. Tapi ada kotak sepatu di pojok ditutup kain tua. Aku membukanya, dan di dalamnya, gambar. Puluhan. Semua gambar tangan. Digambar dengan krayon, spidol, bahkan arang. Tema yang sama. Pohon tinggi, rumah kecil, dan sosok tinggi tanpa wajah. Kadang ia berdiri di belakang anak-anak. Kadang mengintip dari jendela. Kadang berdiri di tengah kabut. Dan di satu gambar terakhir, aku tahu itu Adit yang menggambar, karena di pojok kanan bawah ada tanda tangannya. Di gambar itu, 2 anak berdiri saling membelakangi. Dan di antara mereka, sosok tinggi itu berdiri, dengan 5 tangan yang menjulur ke arah keduanya. Aku ingin membakar semuanya, tapi aku tidak bisa karena bagian dari diriku percaya. Ini satu-satunya bukti bahwa Adit pernah hidup. Aku mulai menulis semua yang kuingat di buku tulis. Siapa tahu, ketika pikiranku mulai menghilang, aku masih bisa baca ulang semuanya. Tapi keesokan paginya, bukuku kosong, bukan dirobek, tapi halaman-halamannya bersih, seperti belum pernah ditulis. Dan dari jendela kamarku, aku lihat bekas telapak tangan panjang menempel di kaca. Bekas itu dari luar, dan ukurannya 2 kali lipat tangan orang dewasa biasa. Besoknya, aku berani ke hutan belakang rumah. Tempat terakhir yang dipercaya Adit datangi sebelum hilang. Aku bawa ponsel senter dan potongan gambar terakhir yang kutemukan. Jam 2 siang aku mulai jalan. Matahari terang, angin sejuk, tidak ada kabut. Tapi di titik tertentu, udara jadi berat, sunyi, tidak ada suara burung, tidak ada hembusan angin. Dan aku sadar aku berdiri di tengah lingkaran pohon yang terbakar setengah. Kayu-kayu menghitam, tanahnya kering, dan di tengahnya ada kertas tergantung di batang pohon, dipaku. Kertas itu gambar tangan, gambar Adit, dengan tulisan samar, yang dilihat akan melihat balik. Aku merasa ada yang menatap dari belakangku. Waktu aku berbalik tidak ada siapa-siapa, tapi aku tahu dia pernah berdiri di sana. Aku pulang dengan napas sesak, dan malam itu aku tidur dengan semua lampu menyala. Tapi pukul 2:59 aku terbangun. Jendelaku terbuka. Dari lantai bawah terdengar suara berderak seperti langkah kaki, tapi tidak cepat. Lambat, berat, menyentuh setiap anak tangga. Seolah seseorang yang terlalu tinggi harus menunduk untuk naik ke lantai atas. Aku mematung, dan kemudian suara itu berhenti. Tepat di depan kamarku. Pegangan pintu bergetar, tapi tidak terbuka. Aku tidak bisa bergerak. Lalu suara itu mundur, langkah demi langkah, kembali menuruni tangga, lalu hilang. Keesokan harinya, aku tidak buka pintu kamar sampai matahari muncul. Dan saat aku buka, semua berubah. Rumahku jadi lebih kosong. Ruang tamu tidak ada sofa. Rak buku tidak ada isinya. Lukisan-lukisan di dinding menghilang. Orang tuaku tidak ada. Kamar mereka kosong, tak berdebu, seperti tidak pernah dipakai. Aku keluar ke halaman. Dan saat aku tanya ke tetangga, mereka bilang, rumah ini sudah kosong sejak 2 tahun lalu. Tidak pernah ada yang tinggal. Aku kembali ke kamarku, mencoba menyalakan ponsel. Tidak ada sinyal, tidak ada foto, tidak ada kontak. Dan di album kamera, hanya satu file yang tersisa.
Celendaris IMG Final GCP, aku buka. Itu foto kamarku. Tapi di foto dari luar jendela. Dan di dalam foto itu, aku sedang duduk di ranjang, menatap lurus ke jendela. Dan di belakangku berdiri seseorang sangat tinggi. Tangannya menyentuh bahuku. Wajahnya putih. Kosong. Sekarang, aku tidak tahu siapa yang membaca ini. Tapi jika kamu pernah kehilangan seseorang dan tidak ada yang mengingat mereka, jika kamu pernah bermimpi tentang hutan yang tidak bisa kamu kenali, jika kamu mulai menggambar sosok tinggi yang tidak kamu ingat dari mana datangnya, tolong, jangan tanya apa itu. Jangan cari tahu, karena begitu kamu mulai melihat, dia akan melihat balik.